Halo saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam perenungan kita tepat pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022. Dengan hari ini kita akan membahas mengenai perenungan mengenai panggilan merawat bersama. Mari bersama-sama di dalam perenungan ini kita akan memulainya di dalam doa kita. Kita berdoa ya. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Allah yang senantiasa memberikan kasih-Nya, yang kasih-Nya terus merawat setiap kami, sehingga kami terus mendapatkan kehidupan. Kami bersyukur untuk cinta kasih yang Tuhan berikan. Dan kami menyadari bahwa kami seringkali lalai akan menerapkan firman-Mu. Kami lalai untuk menyuarakan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Untuk itu Tuhan, biarlah perenungan hari ini boleh mengingatkan setiap kami, supaya kami mampu menjadi pelaku firman-Mu di tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Sahabat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, tepat pada tahun 1971 lahirlah sebuah LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang juga dinamai sebagai Greenpeace. Sebuah LSM yang bergerak pada bidang lingkungan, di mana ia hadir untuk mengingatkan seluruh umat manusia mengenai pentingnya untuk menjaga keseimbangan alam. Karena Greenpeace melihat bahwa dengan pola kehidupan manusia yang sangat eksploitatif, yang tidak menghargai alam, maka kedepannya manusia akan mengalami kewalahan dengan adanya perubahan iklim, perubahan cuaca secara ekstrim yang membuat manusia kemudian tidak nyaman untuk menjalani kehidupan. Dan apa yang dilakukan oleh Greenpeace tidak lain menyuarakan mengenai suara kenabian yang membuat seluruh umat manusia boleh mengalami perubahan kehidupan, mengalami pola hidup yang lebih baik. Nah, saudara yang terkasih, bukankah apa yang diingatkan oleh Greenpeace saat ini terjadi di tahun 2022 khususnya? Setiap kita akhir-akhir ini mungkin merasakan, waduh, suhunya kok semakin panas ya? Kok sudah nyalain AC kok rasanya masih saja panas ya? Kok rasanya gerah ya? Padahal ada angin ya, tapi kok rasanya tidak enak sekali. Pagi bisa sangat panas, tapi ketika berubah menjadi siang ya, hujan lebat, angin disertai mendung, bukan main. Nah, bukankah kita merasakan apa yang diutarakan oleh Greenpeace nyatanya benar-benar terjadi? Namun Greenpeace hadir untuk mengingatkan bahwa kita tidak bisa berjuang sendirian. Kita harus saling bahu-membahu untuk berjuang bersama, supaya kita boleh mengalami perubahan kehidupan, sehingga di dalam bumi ini juga boleh mengalami pemulihan. Nah, saudara yang terkasih, upaya yang sama juga dilakukan oleh seorang bernama Agabus. Ia menyuarakan suara kenabian, ia mengingatkan kepada jemaat mula-mula atau orang Kristen di Antioquia. Nah, saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-29 sampai dengan yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudaranya yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah pembacaan firman kita. Biarlah setiap firman ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara yang terkasih, orang-orang Kristen Antioquia mendengar sebuah nubuatan dari salah seorang nabi. Di dalam pembacaan kita, di ayat 27 dan 28 di sana dikatakan bahwa pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia ya. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dikatakan di sana, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan besar. Hal ini terjadi pada zaman Claudius ya.
Kalau kita mengingat nama Claudius, dia adalah salah satu kaisar Roma yang punya track record yang kurang baik. Karena Claudius membuat beberapa orang Yahudi itu diusir keluar dari daerah Roma. Nah, mendengar apa yang diutarakan oleh Agabus ini, ternyata didengarkan dengan baik oleh jemaat-jemaat mula-mula atau yang kita sebut sebagai orang-orang Kristen Antioquia, ya, jemaat perdana gitu ya. Mereka mendengarkan dan mereka juga mau melakukan, ya. Mereka memahami bahwa firman yang disampaikan oleh Agabus menjadi suatu panggilan di mana mereka harus mengupayakan bersama. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, ya. Dengan kemampuan mereka masing-masing, mereka mengirimkan kepada saudara-saudara yang lain. Dan dikatakan dalam Alkitab, ya, mereka memberikan sumbangan itu kepada penatua supaya sumbangan itu bisa dapat disalurkan kepada saudara-saudara lewat perantaraan Barnabas dan Saulus. Pengumpulan dari sumbangan itu sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu mereka memberikan kepada para penatua itu sebagai sebuah tindakan yang baik untuk mengatasi kelaparan. Karena nubuat yang diberikan oleh Agabus, sebuah nubuat yang kemudian diresponi dengan baik, dengan disadari bahwa ini tidak bisa dilakukan sendirian, namun harus ada kesadaran untuk mau mengatasi bersama, saling memberi, saling menolong, sehingga kelaparan itu tadi bisa diatasi dengan cara mau berbagi satu dengan yang lain. Ada usaha bersama yang dilakukan. Maka ketika kita melihat fenomena saat ini bahwa alam kita sedang tidak baik-baik saja, maka ini adalah sebuah undangan, sebuah nubuat, sebuah suara kenabian yang diungkapkan oleh banyak orang dan para aktivis yang menyuarakan untuk setiap kita boleh mengalami perubahan hidup, untuk menyadari bahwa sesama kita bukan hanya manusia, tetapi lingkungan dan alam di sekitar kita itu jugalah saudara kita yang harus kita tolong. Mari saudara, hari ini kita dipanggil untuk memiliki dorongan merawat, menjaga betul. Maka sesuai dengan judul pada perenungan kita dipanggil untuk merawat bersama. Kita tidak bisa berjuang sendirian, namun kita diajak untuk berjuang bersama-sama, merawat bersama sehingga alam kita boleh kembali mengalami pemulihan dengan cara-cara sederhana, menyadari dengan hidup secara bijak. Dengan cara itulah bumi kita boleh kembali pulih. Dan biarlah firman hari ini mengingatkan kita untuk bersama-sama berjuang melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman hari ini boleh meneguhkan setiap kita untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan sehari-hari. Kita satu di dalam doa kita kembali. Tuhan, terima kasih bila Tuhan boleh mengingatkan setiap kami bahwa kami diingatkan untuk merawat bumi kami tercinta. Tuhan boleh menghadirkan seluruh alam ini untuk kemuliaan nama-Mu, dan setiap kami dipanggil untuk merawat dan menjaganya. Berikanlah kami kekuatan supaya kami mampu melakukan yang terbaik, sehingga kami bukan hanya mampu berkata-kata memahami firman-Mu, tapi kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan cinta kasih Tuhan yang membuat kami terus dapat hidup. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita di hari ini tepat pada hari Selasa 17 Mei 2022. Mari bersama kita menjawab panggilan Tuhan untuk merawat alam kita bersama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus beserta dengan saudara. Sampai jumpa.